Oke, kita mulai dari Widya ya. Silahkan nomor 1, Widya. Soalnya juga dibaca, Bu. Ya, betul. 1. Rantai makanan yang memungkinkan terjadi pada ekosistem sungai adalah B. Lumut, ikan nila, ikan gabus, ular, sama pengurai. Oke, terima kasih Widya. Nah, anak-anak ada yang punya jawaban lain selain B? Pendapat lain mungkin? Saya C, Bu. Oke, ada yang jawab C. Baik. Ada lagi jawaban lainnya? Aku D, Bu. D. B, C, D jawabannya berarti. Ada yang jawab selain B, C, D? Jawab A? Oke, kita akan bahas. Nah, kalau ada soal seperti ini, nah, kamu masih ingat ya tentang rantai makanan ya? Di situ ada 3 komponen ya yang utama. Ada apa saja yang sebagai sumber makanan utama? Yang pertama ada produsen ya. Ingat-ingat. Kalau ada yang menurut kalian penting atau perlu kalian catat, langsung otomatis kalian catat saja ya. Tidak usah Bu Asmi arahkan, silahkan dicatat. Enggak ya? Ini kamu kalau bisa pakai satu buku khusus gitu loh untuk persiapan ASPD ya. Karena kan ini udah bimbel ya. Oke, jadi harus ada produsen di rantai makanan. Lalu yang kedua harus ada konsumen. Nanti konsumen itu ada konsumen tingkat 1, 2, 3, konsumen puncak seperti itu. Lalu ada juga yang ketiga adalah pengurai ya atau dekomposer. Nah, di sini yang perlu kita cermati adalah ekosistem sungai. Nah, jadi yang ada di sungai loh ya. Jadi tumbuhan dan hewannya itu yang ada di sungai. Nah, kita akan lihat. Jadi kalian menemukan mana yang bagian yang salah-salah ya. Yang salah berarti jangan dipilih. Kita cek satu-satu kalau kayak gini dari A ya. Alga, alga itu nama tumbuhan. Nama lainnya alga itu ganggang. Jadi yang alga ini dengan ganggang ini sama ya. Sama-sama tumbuhan. Nah, dia sebagai produsen. Berarti oh bisa ya. Sama-sama ada di sungai untuk ganggang itu. Berikutnya kata ikan gabus, ular, dan pengurai. Nah, apakah ikan gabus ini makan katak? Sudah sempat searching belum? Boleh ya kalau searching. Ini kan masih latihan ya. Ikan gabus itu dia tidak makan katak ya, tapi dia makan cacing, lalu serangga. Jadi makanannya tuh kecil-kecil gitu ya. Nggak makan katak kan lebih besar gitu. Maka yang A ini jelas salah ya. Maka jangan dipilih. Nah, kalian kebetulan nggak ada yang milih A ya. Jadi kita analisis satu-satu. Kemudian yang B, lumut, ikan nila, ikan gabus, ular, pengurai. Kita lihat. Apakah ikan gabus itu makan ikan nila? Hmm? Menurut kalian ikan gabus sama ikan nila tuh besaran mana? Ikan gabus tuh tahu nggak kalian? Yang kayak di Upin Ipin itu bukan? Aduh, Bu Asmi nggak lihat Upin Ipin. Tahunya jalan, Bu. Nah, Yang mengembangkan dirinya itu dengan duri. nah itu ikan apa itu? Bukan ikan gabus tuh kalau itu. Buntal, Bu. Ikan buntal itu tuh. Nyonya Puff itu loh. Bukan ya jadinya. Oke, sebentar. Duh, Bu Asmi ketutupan ini ya. Waduh, 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 waduh. Sebentar. Jadi ikan gabus itu tidak makan ikan nila ya. Dia lebih kecil, justru lebih kecil ikan gabus itu daripada nilanya ya. Kalau nila kan kalian tahu ya. Misalnya kalian beli penyetan itu, itu ada ikan nila. Nah, maka biasanya ikan nila itu ukurannya lebih besar daripada ikan gabus. Atau nanti kalian searching sendiri ya untuk yang ikan gabus ya. Nah, maka yang B ini salah anak-anak ya. Karena di sini ada ikan gabus kok makan ikan nila ya. Oke, maka ini kita silang. Salah, salah. Kemudian yang C, eceng gondok, ikan nila, berang-berang, dan ular air. Kira-kira yang salah bagian apanya? Yang C ini salah, anak-anak. Kira-kira yang salah bagian apanya?
Coba dijawab setahu kalian. Jawabannya itu tuh D ya. Tapi kenapa? Kok bisa D? Kok enggak yang C? Kenapa yang C salah? Siapa yang tahu? Eceng gondok dimakan ikan nila dimakan berang-berang, berang-berang dimakan ular air. Yuk, siapa yang tahu? Nah, di sini kita ingat ekosistem sungai. Nah, eceng gondok ini apakah di sungai? Biasanya dia ada di mana? Di kolam kan? Eceng gondok sudah tahu ya anak-anak ya. Eceng gondok ini ada di kolam atau di rawa-rawa ya. Kalau di sungai itu tuh tidak ada ya. Kemudian ini berang-berang dimakan ular air. Nah, ular air ini biasanya kan ukurannya tidak besar ya. Padahal berang-berang itu lebih besar. Maka ini salah ya. Yang benar adalah yang D. Ganggang dimakan ikan kecil, kemudian ikan kecil dimakan ikan gabus, kemudian ikan gabus ini dimakan ikan gurami. Lalu diuraikan ya. Ini juga nggak lengkap ya yang C ini ya, nggak ada penguraiannya juga. Jadi yang D ini ya. Siapa yang jawabannya D nomor 1? Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan dari nomor 1? Oke, lanjut. Kalau masih bingung, boleh bertanya ya. Nanti ini kalian juga harus banyak membaca, karena kan ini banyak pengetahuan umumnya ya. Jadi harus banyak membaca. Oke, nomor 1 jelas? Sudah jelas belum? Tentang rantai makanan. Nah, ini menjadi kata kuncinya pokoknya ekosistem sungai. Kan ada macam-macam ya ekosistem ya. Ada ekosistem gurun, ya padang pasir. Ada ekosistem sawah. Berarti kamu harus tahu tumbuhan dan hewan yang ada di sawah. Ekosistem kolam, ya. Ekosistem laut, ya. Jadi kamu bisa membedakan semua ekosistem itu dari hewan dan tumbuhannya. Oke, berikutnya nomor 2. Silahkan. Yuk, langsung arah ya. Jadi ini urut. Yuk, Ya. dibaca. Ciri khusus ular berupa sensor di kepala berfungsi untuk B. Mendeteksi mangsa yang ada di sekitar. Oke, baik. Siapa yang masih ingat? Ini ada di pelajaran tema 2 ya. Apa nama sensornya ini? Di bagian kepala ini. Organ apa? Huruf pertamanya J. Kayak nama orang. Jadi benar jawabannya yang B, untuk mendeteksi mangsa. Menggunakan organ apa? Organ Jacobson. Di rangkuman ada itu di tema 2 ya. Jadi ular itu punya organ Jacobson untuk mendeteksi mangsa yang ada di sekitar. Melalui apa? Melalui apa? Melalui apa? Panas tubuhnya ya. Jadi misalnya kamu ada di dekat ular, kamu kan mempunyai panas tubuh ya. Nah, maka ular bisa mendeteksi keberadaanmu menggunakan organ Jacobson tadi itu yang ada di kepala ya, sensor yang ada di kepala itu. Ya, jadi nomor 2 jawabannya B ya. Ada yang mau bertanya? Jadi lebih untuk mencari mangsa, mendeteksi mangsa ya. Itu. Oke, lanjut. Baik, berikutnya. Nomor 3 ya. Silahkan nomor 3. Anju sudah ada belum ini Anju? Oke, berarti bintang. Silahkan bintang. Ya, Bu. Ayo dibacakan bintang. Tupai memiliki ekor panjang dan mengembang bermanfaat untuk
C, Bu. C. Oke. Baik. Ada yang punya jawaban lain selain C? Semua jawabnya C, Po? Iya, Bu. Oke. Saya C, Bu. Baik. Nah, ini kalau jawabanmu salah, kamu boleh tulis pembetulannya ya, Nak ya, untuk belajar ya. Boleh ditulis yang jawaban betulnya tadi. Terus alasan-alasannya sama penjelasannya tadi ditulis biar tahu. Jadi mulai berikutnya ya, bimbel berikutnya, kalian menjawab misalnya C kayak gitu, harus ada alasannya. Kenapa kok menjaga keseimbangan? Kenapa bukan yang A, bukan yang B, bukan yang D? Kayak gitu. Oke, jadi nomor 3 ini jawabannya betul yang C. Jadi rata-rata ya, ekor pada hewan itu tuh berfungsi untuk apa? Menjaga keseimbangan ya. Jadi silahkan diingat-ingat ya, ekor itu berguna untuk menjaga keseimbangan ekor pada hewan. Berikutnya, yang nomor 4, yuk silahkan. Ayo absen 5, Sonya. Pada ekosistem ladang terdapat ular, tanaman jagung, elang, dan burung kutilang. Burung kutilang diburu hingga terancam punah. Kemungkinan yang terjadi pada ekosistem tersebut adalah Silahkan dijawab ya. A, Bu. Jawabannya A. Ya, Sonya. Ya, Bu. Jawabanmu tadi A. Iya. Oke, kita lihat ya. Pada ekosistem ladang terdapat ulat, tanaman jagung, elang, dan burung kutilang. Nah, coba ini disusun dulu. Coba, Sonya, disusun dulu. Ini kan belum urut ya untuk rantai makanannya. Supaya Ya. membentuk rantai makanan di ekosistem ladang ini, maka kita susun dulu. Coba urutannya seperti apa? Dari apa yang pertama? Tanaman jagung, Oke. ulat, burung kutilang, elang. Ulat, kutilang, terus elang. Oke. Seperti ini ya. Ini sudah betul susunan rantai makanannya. Oke, sekarang kita akan lihat kasusnya. Kemungkinan yang terjadi pada ekosistem ini jika burung kutilangnya ini diburu hingga terancam punah ya. Nah, ini burung kutilangnya diburu hingga terancam punah. Nah, maka pasti ada yang terganggu. Ya, kita akan lihat. Kalau yang A, tanaman jagung semakin rusak oleh serangan ulat. Apakah benar? Jadi kita lihat pengaruhnya satu-satu. Kalau kutilangnya habis, maka ulatnya tambah banyak atau sedikit? Banyak. Banyak. Karena apa? Nggak ada yang buru, Bu. Oke, betul. Ulatnya bertambah banyak karena kutilangnya berkurang ya. Kalau diburu kan kutilangnya berkurang. Nah, maka ulatnya pasti tambah banyak karena nggak ada yang makan dia ya. Karena burung kutilangnya nggak ada, maka ulatnya tambah banyak. Nah, burung elangnya bagaimana kalau kutilangnya sedikit? Nggak ada makanan, Bu. Maka Elangnya bertambah atau berkurang elangnya? Berkurang. berkurang. Berkurang, betul. Karena kehilangan makanannya, yaitu burung kutilang.
Nah, sementara ini tanaman jagungnya, tadi kan ulatnya tambah banyak toh dengan burung kutilang mati ini. Maka tanaman jagungnya gimana? Bertambah atau berkurang? Berkurang. Nah, menjadi jelek ya atau menjadi berkurang atau rusak. Nah, maka kita cocokkan dari ini. Jadi kalau ada rantai makanan seperti ini dalam suatu ekosistem kemudian disuruh mencari pengaruh-pengaruhnya, maka silahkan diberi seperti ini ya. Yang diburu boleh disilang seperti ini terus diberi tanda. Kita lihat tanaman jagung semakin rusak. Nah, ini minus ya oleh serangan ulat. Nah, ini betul ya kira-kira ya. Tapi kita cocokkan dulu karena kalau soal pilihan ganda itu milihnya yang paling tepat ya. Nggak hanya yang benar, tapi yang paling tepat. Maka harus dicek satu-satu supaya lebih teliti. Next, tanaman jagung terbebas dari hama. Apakah terbebas dari hama ulat? Tidak. Salah ya. Terus ini, populasi ulat berkurang drastis. Apakah berkurang? Tidak. Salah ya, malah justru bertambah karena nggak ada yang makan ulatnya. Terus ini, populasi elang tetap stabil. Apakah stabil? Tidak. Tidak. Ya, oh ternyata memang jawabannya yang A. Jadi harus dianalisis, dijelaskan satu persatu kayak gini ya anak-anak ya. Nomor 4, siapa yang masih mau bertanya? Masih bingung? Silahkan disampaikan. Yuk. Yuk. Ini Angel sudah bergabung, Angel? Angel? Atau Anju yang sudah bergabung? Angel, Bu. Oh, Angel ya. Oke, baik. Oke, jadi anak-anak usahakan untuk tetap ikut ya, seperti ini tuh ya. Didengarkan, minimal didengarkan. Itu sejelek-jeleknya didengarkan. Karena ini nanti harapannya akan memberikan manfaat untuk kalian. Oke, nomor 4 kita selesai ya. Lanjut. Berikutnya, nomor 5. Ini tanaman apa? Teratai. Teratai, betul sekali. Nah, selanjutnya kita akan lihat bentuk adaptasi tumbuhan ini ya. Ini tumbuhan air ya, hidrofit ya. Daunnya lebar. Nah, bentuk adaptasinya apa? Apakah daunnya beracun? Nah, kita akan mendengar dibacakan oleh Angelica ya. Silahkan Angelica. Bentuk adaptasi tumbuhan tersebut adalah B. Daun lebar untuk penguapan yang maksimal. Yang A salah ya, Angelica ya? Iya. Apakah daunnya tidak beracun ya? Nah, ini salah. Kemudian yang C, apakah batangnya berlapis lilin agar tidak bisa ditembus air? Tidak ya. Yang berlapis lilin itu daunnya ya. Jadi kayak ada mengkilap-mengkilapnya itu loh. Ini batangnya, maka salah ya. Terus ini, yang D, akar serabut untuk menyerap oksigen di lumpur. Salah ya. Yang paling tepat adalah yang B. Ya, benar sekali tadi jawabannya. Jadi ini daunnya lebar untuk tujuannya apa? Untuk penguapan yang maksimal ya. Karena kalau tumbuhan air itu harus banyak menguap ya, menguapkan air supaya dia tidak membusuk ketika hidup di perairan. Nah, nomor 5 ini siapa yang mau bertanya? Jelas? Nanti ditulis ya yang penting-penting. Berikutnya, nomor 6. Yuk, silahkan Yuda. Yuda? Orangnya nggak ada, Bu.
Weleh kemana Yuda ini? Oke, kita skip dulu. Absen 8 Kinan ya. Silahkan Ya, Kinan. Bu. Yuk. Tumbuhan tali putri dan tanaman inang akan membentuk simbiosis karena B. Tumbuhan tali putri membutuhkan hasil fotosintesis dari tumbuhan inang. Oke, apakah yang A salah? Kinan. Tumbuhan tali Salah, Bu. putri. Oke, di sini yang salah bagian yang apanya? Kalau tali putri di tumbuhan inang kan nanti merugikan tumbuhan inangnya. Oke, betul sekali. Ini salah ya. Nah, yang B, apakah mereka saling berbagi sumber makanan? Salah apa betul yang B? Salah. Salahnya kenapa? Coba. Nggak tahu, Bu. Oke, salahnya itu ini loh. Kok mereka saling berbagi sumber makanan ya? Terus ini, tumbuhan inang membutuhkan tali putri untuk perlindungan diri. Apakah tumbuhan inangnya itu membutuhkan? Tidak Enggak. ya. Jadi justru malah rugi. Anak-anak tahu nggak tali putri itu seperti apa? Jadi kayak senar layangan warnanya kuning, dia biasanya nempel di pohon tetean ya. Nah, itu tuh dia yang D ini membutuhkan hasil fotosintesis dari tumbuhan inang. Jadi tumbuhan inangnya itu rugi ya, karena diserap oleh tali putri. Karena si tali putri ini tuh dia nggak berfotosintesis ya, karena dia tidak ada daunnya. Jadi tumbuhannya tuh hanya kayak senar gitu, kayak cuma batang-batangnya saja ya, warnanya kuning. Oke, kita mungkin lihat sebentar ya. Jadi tali putri itu tuh dengan inangnya tuh membentuk simbiosis parasitisme. Karena apa namanya? Dia tidak berfotosintesis tapi minta hasil fotosintesis dari tumbuhan lain. Nah, ini tali putri ya kayak gini ya. Udah tahu ya? Oke. Dia nempel di tumbuhan hijau. Lama-lama nanti tumbuhannya akan mati ya karena diserap ya. Nih loh sampai kayak gini. Udah tahu ya anak-anak ya? Nanti kamu bisa searching lainnya ya. Oke, kita lanjut. Berarti tadi jawabannya Kinan sudah betul ya. Yang nomor 6 adalah D. Tali putri membutuhkan hasil fotosintesis dari tumbuhan inang ya. Dan tumbuhan inangnya rugi, maka simbiosisnya parasitisme. Parasit itu tuh merugikan parasit itu ya. Sekarang nomor 7. Absen 9. Ya, Bu. Oke, Wilson silahkan. Terenggiling sering mengulungkan tubuh saat terancam, sehingga seluruh permukaan tubuh tertutup cangkang yang keras. Adaptasi hewan lain yang memiliki persamaan dengan hewan tersebut adalah bebok kaki seribu. Oke, betul ya. Karena sama-sama tubuhnya apa? Dilindungi oleh cangkang yang keras. Ini ada di rangkuman tema 2 ya. Oke. Yang C ini dia juga punya cangkang yang keras ya, udang itu kan. Tapi kenapa bukan yang C, Wilson? Dia nggak bisa kayak bikin lingkaran gitu, Bobo. Oh ya, betul. Jadi udang galah ini tidak menggulungkan tubuhnya ya. Dia hanya melindungi dirinya dengan cangkang yang keras. Jadi persamaannya sama-sama punya cangkang yang keras. Tapi perbedaannya kalau terenggiling dan kaki seribu ini bisa menggulungkan tubuhnya. Tapi kalau udang galah dia tidak bisa ya. Oke, nomor 7 siapa yang mau bertanya? Oke, sudah jelas ya. Baik, kita lanjut ke nomor 8. Nah, nomor 8 silahkan dibaca.
Noven ya? Iya, Noven. Tumbuhan jati dan mahoni menggugurkan daunnya ketika musim kemarau. Peristiwa tersebut berfungsi untuk T. Apa? T. Dibaca. Menghemat konsumsi hasil fotosintesis ketika sedikit air. Oke, apakah ada yang punya jawaban lain untuk nomor 8? OB, Bu. B, ada lagi? Aku B, Bu. Aku A? B. A, B, D. Baik, kita akan lihat ya. Ini ada di materi tema 2 kemarin ya. Tumbuhan jati dan mahoni itu kan menggugurkan daunnya ketika musim kemarau ya. Nah, kita lihat ciri-ciri musim kemarau itu kondisi airnya bagaimana? Pasti berkurang ya atau sedikit ya kemarau itu. Nah, kenapa kok tumbuhan jati dan mahoni itu harus menggugurkan daunnya ketika kemarau? Tentunya untuk menghemat air toh dalam tubuhnya. Jadi mana yang paling tepat? A, B, atau D tadi? Coba dari pernyataan Bu Asmi tadi. Kalau kemarau itu kan berarti airnya sedikit ya. Tumbuhan itu susah mencari air ketika kemarau. Maka dia harus menghemat air di tubuhnya. Maka tujuan utamanya sebenarnya apa? Semakin banyak daunnya, semakin besar penguapannya. Semakin sedikit atau digugurkan daunnya, maka cairannya akan tersimpan ya. Kira-kira mana yang tepat? Nomor 8. B, Bu. Iya, yang B yang betul ya. Jadi ini, menghindari kehilangan banyak cairan karena panas matahari. Jadi kalau kemarau tadi kan airnya tumbuhan itu sulit mencari air ya. Maka supaya dia tidak banyak kehilangan air, udah sulit nyari air. Nah, dia kalau enggak beradaptasi, maka dia bisa kehilangan banyak cairan. Maka cara adaptasinya adalah daunnya itu digugurkan. Karena daun itu tempat penguapan ya. Maka harus dijatuhkan. Biar dia sedikit aja daunnya, biar cairannya dia tuh enggak hilang gitu. Nah, coba direnungkan dulu. Nomor 8 masih bingung atau sudah paham atau ada yang mau ditanyakan? Coba. Jelas? Kenapa bukan yang A? Menghindari tekanan angin yang cenderung lebih kuat di musim kemarau. Nah, ini bukan tujuan utamanya ya, menghindari tekanan angin ini. Karena dia sebenarnya sudah kuat ya, karena kan akarnya akar tunggang ya. Jadi walaupun dia tumbuhan yang tinggi sampai tinggi, tapi dia bisa kuat karena akarnya adalah akar tunggang ya. Kuat sampai ke bawah ya, menghujam ke bawah. Beda dengan tumbuhan yang berakar serabut seperti pohon kelapa. Nah, dia rawan tumbang ya. Kalau misalnya pas musim-musim hujan kayak gitu. Terus kenapa bukan yang D, menghemat konsumsi hasil fotosintesis ketika sedikit air. Nah, ini kurang tepat ya, menghemat konsumsi hasil fotosintesis. Jadi hasil fotosintesisnya itu bukan airnya itu, tetapi yang digunakan oleh tumbuhan itu zat gulanya itu untuk membantu mencukupi kebutuhan nutrisi tumbuhan. Jadi bukan ya, bukan yang D ya. Jadi yang benar adalah yang B. Oke, lanjut. Oke, berikutnya. Nomor 9. Gurita dikejar ikan hiu di dasar laut. Perlindungan diri yang dilakukan gurita adalah B. Menyemprotkan cairan keruh untuk menghilangkan jejak. Oke, baik. Ada yang punya jawaban lain selain B? Gurita dikejar hiu. Kira-kira dia akan lari atau diem aja atau menyerang? Siapa yang punya jawaban lain? Semuanya menjawab B. Aku, Bu. Aku Apa? A, Bu.
Ada yang jawab A, ada lagi selain A atau B? Mengeluarkan warna tubuh yang menakutkan pemangsa. Oh, berarti kalau yang A ini kita bayangkan ya, ada hiu ngejar gurita. Guritanya tuh berarti diem dan mengeluarkan warna tubuh yang menakutkan si hiu. Apakah seperti itu? Atau kalau yang B, hiu ngejar gurita, guritanya menyemprotkan cairan keruh untuk terus dia kabur. Kira-kira mana yang lebih sesuai yang dilakukan gurita? B, Bu. Aku B, Bu. Aku B. Oke. Apakah gurita tuh punya cairan tinta itu? Coba nanti dicek ya di rangkuman tema 2 ya. Nah, jadi selain cumi-cumi, gurita itu dia juga punya cairan tinta ya. Maka yang benar adalah yang B. Dia bisa menyemprotkan cairan itu untuk menghilangkan jejaknya ya. Lalu dia akhirnya kabur ya. Jadi dia tidak mengeluarkan warna tubuh yang menakutkan ya. Terus hiunya tiba-tiba takut gitu. Enggak ya. Malah akan membahayakan dirinya ya. Apalagi yang C, membelit ikan hiu dengan tentakel. Nah, nanti bisa saja malah dia yang digigit oleh hiunya ya, tentakelnya jadi terluka. Nah, berlari gesit ya. Tidak ya. Jadi yang B yang lebih tepat. Oke, ada yang mau bertanya nomor 9? Oke, baik. Berikutnya nomor 10. Silahkan. Kelihatan nggak? Oke, nomor 10 yuk. Aku tahu, Bu. Ha-ha. Perladangan berpindah yang dilakukan oleh perambah hutan menciptakan area terbuka yang luas. Pada musim-musim tertentu akan menimbulkan bencana, baik banjir maupun kekeringan. Kegiatan yang tepat untuk mengembalikan kerusakan lingkungan tersebut adalah A. Oke. Kenapa bukan yang B, C, atau D? Melakukan alih fungsi lahan itu baik atau buruk? Alih fungsi lahan itu apa sih? Coba Aura bisa menjelaskan, silahkan. Alih fungsi lahan. Nggak tahu, Bu. Nggak nge-search tadi, Bu. Oke. Yang C sama D? Kurang tepat, Bu. Reklamasi itu kurang baik ya? Iya, Bu. Kalau pembalakan itu baik apa buruk? Pembalakan tuh kayak gimana, Bu? Oh ya, coba di searching ya. Kalau ada istilah-istilah yang kamu nggak bisa, nanti langsung boleh searching. Oke, ada yang mau bantu jawab yang lainnya? Kenapa bukan yang B, C, D? Jawabannya memang benar yang A. Coba, tolong dibantu. Alih fungsi lahan tuh gimana maksudnya? Kamu cermati dari kata-katanya saja, alih fungsi lahan. Alih itu berarti dialihkan ya, diganti ya. Fungsi lahan. Berarti mengganti fungsi lahan. Apakah itu baik atau buruk? Buruk, Bu. Buruk ya. Oke, ada yang bisa memberikan contoh ya? Misalnya gimana sih alih fungsi lahan tuh? Tanah kosong atau hutan dialihkan menjadi apa misalnya? Lahan pemukiman, Bu. Nah, betul sekali. Misalnya tadinya tuh kebun banyak pohon-pohonnya ya. Tahu-tahu dijadikan perumahan. Nah, itu tuh bisa menyebabkan banjir atau kekeringan ya. Karena serapan dari pohon-pohonnya, serapan airnya itu menjadi berkurang ya. Lalu air juga tidak bisa meresap. Nah, maka ini tidak baik ya, salah ya. Lalu yang C, reklamasi. Reklamasi itu kurang tepat ya. Jadi ini tuh kayak perluasan lahan atau
apa ya namanya? Perluasan pantai misalnya, reklamasi pantai. Nah, itu di pantainya itu diberi tanah untuk memperluas wilayah daratan. Nah, maka ekosistem yang ada di pantainya itu kan jadi rusak ya, ikan-ikannya jadi dikubur. Nah, kan nggak memperbaiki lingkungan ya. Namun kadang reklamasi itu juga bisa untuk memperbaiki itu loh. Misalnya kawasan tambang yang rusak, lalu direklamasi, dialihfungsikan, diperbaiki kayak gitu. Tapi ini kurang tepat ya untuk menjawab yang ini ya. Kemudian menghentikan kegiatan pembalakan. Nah, pembalakan itu apa? Siapa yang tahu? Pembalakan liar. Pembalakan itu adalah penebangan hutan secara liar ya, itu nama lainnya pembalakan. Oke, jadi nomor 10 jawabannya yang paling tepat adalah yang A tentu saja ya. Untuk mengembalikan kerusakan lingkungan dari hutan ini ya. Oke, nomor 10 sudah jelas? Oke, lanjut ya. Berikutnya nomor 11, yuk. Waduh, Bella. Gimana Bella? Silahkan dibuka saja mic-nya, tidak apa-apa. Ini Bella menjawab B. Apakah teman-teman yang lain ada jawaban lain? Sungai. Apakah Aku plankton? D, Bu. D. D? D. Oh, Aku D. ada yang jawab B, ada yang jawab D ya. Oke, kita lihat ya. Nomor 11. Ya, yang A ini salah ya. Kenapa kira-kira salahnya? Plankton. Plankton sama kepiting hidupnya nggak di sungai, Bu. Oke. Kepiting itu di sungai ada sih. Nah, Oh, iya, planktonnya. Planktonnya ini harusnya di mana? Ekosistem apa kalau plankton? Laut. Laut. Oke, maka yang A salah ya. Nah, lalu yang B. Ganggang, udang, ikan emas, kata. Salah apa benar? Coba dilihat. Ganggang dimakan udang, udang dimakan ikan emas dimakan kata. Ayo, salah apa benar? Jawab aja. Kalian jawab salah atau benar nggak apa-apa. Yang penting berusaha menjawab. Berusaha Kayaknya benar. kakak nggak makan ikan emas, Bu. Oke, kayaknya kata nggak makan ikan emas. Nah, betul sekali ya. Kata mosok makan ikan emas. Ya. Salah ya ini ya. Ini kesalahannya. Kemudian yang C. Kita lihat. Rumput dimakan ikan gurami dimakan ular, ular dimakan kura-kura. Salah atau benar? Salah, Bu. Kenapa? Salahnya bagian apa? Kura-kura nggak makan ular, Bu. Nah, ini betul sekali ya, Kinan ya. Kura-kura tuh nggak makan ular ini. Maka jawabannya ya, yang D ya. Lumut dimakan ikan kecil dimakan ikan gabus, kemudian ikan gabus dimakan berang-berang. Oke, nomor 11 ada yang mau bertanya? Jelas? Jadi kamu eliminasi satu-satu dari yang A, oke? Baik, kita lanjut. Nomor 12, yuk. Perhatikan rantai makanan berikut. Rumput, kata, ular. Berdasarkan rantai makanan tersebut, makhluk hidup yang tepat untuk mengikuti huruf X adalah T. Belalang. Oke, kecil sekali ya suaranya Tora. Jawabannya C ya, tadi kata Tora belalang ya. Oke, kita lihat. Kenapa bukan yang A? Rumput dimakan ulat bisa ya? Apakah ulat bisa dimakan katak? Apakah katak makan ulat? Ayo, yang lain boleh bersuara membantu Tora karena Tora suaranya kecil banget ini. Apakah ulat dimakan katak? Apakah yang A bisa? Enggak, Bu. Tidak ya. Oke, ayo yang lain juga ikut menjawab ya.
supaya semuanya aktif ya. Oke, berikutnya cacing. Apakah cacing makan rumput? Enggak, Bu. Enggak ya. Wah, meresahkan ini cacingnya. Kumbang. Apakah kumbang makan rumput? Tidak. Hmm, Ada. Kayaknya ada, Bu. ada juga ya. Tapi katak apakah makan kumbang? Tidak. Tidak ya. Maka yang paling tepat adalah yang C ya. Betul sekali ya. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak. Nah, nih benar. Oke, nomor 12 jelas? Oke, kita lanjut ya. Berikutnya nomor 13. Yuk. Nah, ini tadi nggak ada gambarnya ya. Nggak ada nomornya ya. Silahkan. Absen 15 berarti. Dalam rantai makanan tersebut, peran nomor 1 dan nomor 3 berturut-turut adalah C. Produsen dan konsumen nomor 3. Nomor 2 atau 3? 13 loh, Bu. Oh, maksudnya kamu jawabannya apa? C. C, iya. Produsen dan konsumen tingkat 2. Heeh. Oke. Apakah benar anak-anak jawabannya C? Siapa yang punya jawaban lain? Oke, jawabannya pada C semua. Oh iya, kata Bella tadi nomor 12 dan 13 itu berkaitan ya. Jadi kata makan belalang ya. Yang ini loh, maka jawabannya belalang. Berkaitan ya, kebetulan berkaitan. Nah, ini kadang-kadang di soal bisa dikatakan padi, bisa dikatakan rumput ya. Kan gambarnya ya mirip-mirip lah ya. Padi itu bisa dimakan tikus ya. Oke, kita lihat. Nomor 1 ini tentu saja apa anak-anak? Tumbuhan hijau itu? Produsen. Produsen. Terus ini kedudukannya apa? Konsumen tingkat 1. Oke, konsumen tingkat 1. Yang ini? Konsumen tingkat 2. Oke, yang ini ular? Puncak. Nah, Tingkat 3 atau puncak ya di sini ya. Terus ini jamur? pengurai. Pengurai. Oke. Jadi jawabannya Selin tadi benar ya, yang C ya, produsen dan konsumen tingkat 2 ya. Jangan sampai ini konsumen tingkat 3 ya. Salah ya. Hati-hati. Baik, kita lanjut. Nomor 14, yuk. Barselin siapa? Siapa ini? Bentar. Angel? Angel bisa membacakan? Angel? Gimana? Ya, aku bisa. Oke, coba dulu ya. Yuk. Perhatikan gambar berikut. Rumput, belalang, burung kecil, elang. Jika belalang berkembang pesat, maka yang terjadi adalah... Angel sudah punya jawaban? Atau perlu dibantu teman? Bentar, Bu. Tak baca dulu. Oke. Belalangnya berkembang pesat, berarti tak kasih tanda tambah ya. Kayak tadi itu, berarti belalangnya banyak. Kalau belalangnya banyak, rumputnya gimana dong? Rumputnya berkurang. Berkurang, betul. Kalau belalangnya banyak, burung kecilnya? Berarti C, Bu. Oh, yang C. Rumput berkurang, elang tambah. Oke, kita kunci dulu jawabannya. Kata Angel yang C. Terima kasih ya, Angel ya. Kita diskusikan bersama yuk. Nah, kalau belalangnya tambah banyak, berarti burung kecilnya bagaimana? Bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah ya, karena ini rumput dimakan belalang, belalang dimakan burung kecil dimakan elang. Nah, kebetulan karena belalangnya bertambah, maka belalang sebagai makanannya burung kecil ini juga melimpah banyak kan, maka burung kecilnya ini juga bertambah banyak ya karena makanannya melimpah. Jadi secara otomatis tuh kalau di alam itu kalau makanannya banyak pasti pemakannya juga akan bertambah gitu ya. Karena banyak makanan, maka ini tambah. Kalau burung kecilnya bertambah, maka
elangnya juga ikut tambah karena makanannya elang jadi tambah banyak. Maka jawabannya, nah, kalau yang A itu rumput dan elang berkurang. Salah ya. Rumput dan burung kecil bertambah. Salah. Yang D, rumput berkembang. Tambah berarti salah ya. Oke, jawabannya betul ya, kata Angel ya. Jawabannya adalah C. Nah, siapa yang masih bingung atau yang masih mau bertanya nomor 14 ini? Sudah jelas belum? Seperti yang tadi ya, kalau ada model soal seperti ini, berarti kamu analisis dulu. Ya, kamu garis bawahi kata kuncinya ya. Belalang berkembang pesat, berarti kamu kasih tanda tambah. Terus kamu cari hubungan dengan yang sebelah-sebelahnya dulu. Nah, dekatnya belalang ada rumput, ada burung kecil. Nah, kamu prediksi ya kemungkinannya ya. Kalau belalangnya bertambah, oh berarti yo rumputnya rusak dong, berkurang makanannya jadi sedikit. Nah, oke, seperti itu untuk nomor 14. Sudah jelas? Ya, oke, kita lanjut ya. Baik, nomor 15 silahkan. Ya, Bu. Contoh hubungan antar makhluk hidup yang membentuk simbiosis komensalisme adalah B. Lebah dengan tumbuhan berbunga. Oke, yang B ya. Ini Ajeng ya tadi ya yang membacakan ya. Iya, Bu. Oke, baik. Teman-teman yang lain ada yang punya jawaban lain? Bella raise hand. Why? Oke, lainnya semua jawabannya B. Coba diungkapkan. Ayo. Ini Bella kenapa raise hand? Oh, Bella jawab A. Lalat buah dengan buah mangga. Oke, siapa yang punya jawaban selain A dan B? Komensalisme tuh yang seperti apa sih? Ayo. Bu, aku ada jawaban lain, Bu. Oke, Aura apa Aura? Aku D. Aura D. Oke, baik. Siapa yang punya jawaban selain ini? Jangan-jangan belum sampai tadi. Semuanya ikut diskusi ya ini ya. Ayo, Saya D, Bu. Wilson D. Oke. Ada yang jawab C? Sekalian biar penuh semua. Nggak ada? Oke, kita akan lihat. Seperti apa sih komensalisme? Kan pastinya nek hubungan makhluk hidup tuh pasti ada dua ya. Yang satu apa, yang satu apa. Kan pasti ada yang untung, atau ada yang rugi, atau ada yang untung, rugi semua, atau satu untung, satu rugi. Satu untung, satu biasa saja. Nah, komensalisme itu yang seperti apa? Diingat-ingat lagi. Kalau kalian lupa, boleh sambil dicatat loh ya. Kalau parasitisme itu, saya tak ketikkan ya. Parasitisme, simbiosis itu hubungan antara satu untung, antara dua makhluk hidup ya, yang berbeda dalam satu ekosistem. Satu untung, satu rugi. Terus, mutualisme. Tuhan. Mutualisme itu semua untung. Komensalisme kira-kira apa? Siapa yang tahu? Satu untung, satu tidak untung, tidak rugi. Jadi biasa saja. Ada juga amensalisme. Nah, nyatet nggak ini? Ini pelajaran kelas-kelas sebelumnya ya. Kemarin mungkin belum ada ya. Amensalisme. Satu rugi, satu tidak untung, tidak rugi.
Nah, kira-kira yang mana? Ayo. Kalau komensalisme berarti satu untung, satu tidak untung, dan tidak rugi. Coba, apakah yang A benar? Lalat buah. Lalat buah tuh yang bikin buah tuh jadi kayak bolong-bolong tuh loh, nak loh. Berarti kira-kira ada yang rugi nggak ini? Yang A. Mangganya rugi kan, Bu? Nah, mangganya rugi. Lalatnya gimana? Untung dapat makanan. Untung. Berarti ini simbiosis apa? Parasitisme. Oke, ini parasitisme yang A. Parasitisme. Nah, kalau yang B, lebah dengan tumbuhan berbunga. Lebahnya gimana? Lebahnya untung. Oke. Tumbuhan berbunganya. Biasa aja kan, Bu? Biasa saja. Dua-duanya untung, Bu. Nah, kamu ingat-ingat, ini tuh kayak pelajaran yang itu loh. Penyerbukan tuh loh, kan ada lebah. Ngapain lebah kok hinggap di bunga? Ayo, berarti ini gimana? Ini untung apa enggak bunganya? Untung-untung, Bu. Gitu ya. Kenapa kok untung? Kenapa kok untung? Karena dibantu penyerbukannya sama lebah, Bu. Oke, lebahnya untungnya apa? Dapat madu dari bunganya. Oke, pinter. Nah, dapat nektar atau madunya ya. Jadi ini dua-duanya untung, berarti mutualisme. Oke, sekarang kita cek yang ini. Paku ekor kuda, tumbuhan paku. Tumbuhan paku dan pohon kelapa. Tumbuhan paku itu tumbuhan yang membutuhkan sinar matahari dengan cukup, tapi dia biasanya kan tumbuh di tempat lembab ya, maka dia membutuhkan untuk hinggap atau tinggal di pohon yang tinggi supaya dia bisa mendapatkan apa namanya sinar matahari yang cukup ya. Jadi dia membutuhkan untuk tinggal di tumbuhan yang tinggi. Nah, maka dengan pohon atau tanaman paku ekor kuda ini menempel di pohon kelapa, dia untung nggak tanaman pakunya? Untung, Bu. Untung ya. Lalu pohon kelapanya untung, rugi, atau biasa saja? Diserap nggak ya kira-kira hasil fotosintesisnya? Tumbuhan paku. Dia itu tidak untung, tidak rugi ya. Maka dia biasa saja ya. Jadi kamu ingat-ingat, kalau tumbuhan paku itu ya, tumbuhan paku, entah paku ekor kuda, paku tanduk rusa yang untuk hiasan itu loh, atau suplir, atau misalnya apa ya, pokoknya tumbuhan paku ya, itu kalau menempel di pohon yang lain, itu dia tidak menyerap sari-sari makanan, tapi dia hanya menumpang supaya dia bisa tinggal di tempat yang tinggi untuk mendapatkan sinar matahari secara cukup. Dia tidak merugikan, ya, dia hanya nunut ya, numpang ya. Maka mereka mendapat keuntungan, tetapi tumbuhan yang ditumpanginya tidak untung dan tidak rugi ya, biasa saja. Maka ini simbiosis apa yang C? Simbiosis apa? Coba, dari yang kamu catat tadi, termasuk simbiosis apa? Komensalisme. Oke, komensalisme, betul sekali ya. Jadi ini adalah C ya untuk jawabannya ya. Kenapa bukan yang D? Coba kita lihat. Kenapa bukan yang D? Ayo. Yang D ini bunga raflesianya kira-kira gimana? Kalau menempel di akar pohon lain di hutan. Kamu ingat lagi, bunga Rafflesia arnoldi kemarin kan punya adaptasi apa ya? Dia kan
tidak bisa berfotosintesis kan dia. Maka dia menyerap sari-sari makanan dari tumbuhan lain. Ya, kira-kira kalau sari-sari tumbuhan dari tumbuhan lainnya itu diserap, dia rugi nggak pohonnya ini? Kalau sari-sari makanannya diserap oleh Rafflesia? Rugi. Rugi, maka pohonnya ini rugi. Rafflesianya gimana? Untung. Untung dapat makanan gratis ya, nggak berfotosintesis. Nah, maka ini simbiosis apa? Parasitisme. Parasitisme. Ingat-ingat, kalau bunga Rafflesia itu berarti parasitisme. Kalau yang ini tadi komensalisme. Jadi jawabannya apa ini? C. C ya, nomor 15 C. Sudah jelas belum atau masih ada yang mau bertanya? Oke, dipahami dulu. Sudah selesai nih mencatatnya. Kalau sudah akan Ibu hapus ya. Baik. Semoga sudah jelas. Nomor 16. Silahkan selanjutnya. Aku, Bu. Oke. Burung jalak hinggap pada tubuh kerbau. Kegiatan tersebut menjelaskan adanya simbiosis mutualisme. Alasan dari peristiwa tersebut adalah D, Bu. Kerbau dan burung jalak sama-sama memperoleh keuntungan karena dengan burung jalak hinggap di tubuh kerbau dan memakan kutu kerbau akan terbebas dari kutu sementara burung jalak memperoleh makanan, Bu. Oke, kalau mutualisme tadi itu yang seperti apa? Sama-sama menguntungkan. Oke, sama-sama untung ya, keduanya ya. Nah, berarti kamu cari ya yang keduanya sama-sama untung. Kalau yang A ini salah karena apa? Kerbaunya rugi. Maka pasti salah ya ini ya, pernyataan ini ya. Salah. Yang B, kenapa kok salah? Kerbau tidak mengalami keuntungan ya ini ya. Salah. Padahal nek mutualisme tuh duanya harus untung. Nih, yang C kenapa kok nggak dipilih? Kenapa coba ya? Kenapa bukan yang C? Jalaknya rugi, Bu. Tapi jalak kan itu, apa namanya? Untung dapat makanan. Oh ya, di sini jalaknya rugi ya, maka salah ya. Maka yang betul adalah D. Oke, betul sekali. Sudah jelas 16? Aman? Oke, kita lanjut. Nomor 17. Yuk. Tumbuhan kantung semar hidup di daerah rawa yang kurang nitrogen. Untuk dapat bertahan hidup, kantung semar memiliki ciri khusus yaitu tumbuhan kantung semar itu berarti Sampai ini ya, Nak ya. Ini ke enter ya. A, B, C, D. Kira-kira yang mana? Kantung semar. semar berarti kayaknya kalau aku B, Bu. B. Oke, baik. Siapa yang punya jawaban selain B? D. D. Ada lagi? Ada lagi? Siapa yang menjawab selain itu? C, Bu. C. B, C, D. Oke, baik. Kita cek ya. Tumbuhan kantung semar, dia butuh nitrogen. Nah, kalian ingat bentuk adaptasinya kantung semar? Kantung semar itu berarti ada kantungnya ya. Masih ingat bentuk tanamannya seperti apa? Pohonnya seperti apa? Masih, Bu. Ya, yang kayak kantong gini ya. Nah, dia itu adaptasinya bagaimana? Coba siapa yang masih ingat? Tolong dijelaskan sedikit. Dia melakukan apa? Makan serangga, Bu. Oke, baik. Untuk apa? Memenuhi? Nitrogen, kebutuhan nitrogen. Oke, betul sekali. Dia mencerna serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya. Jadi dia menjebak serangganya itu ya supaya masuk ke daunnya lalu
kepleset terus dicerna oleh cairan khususnya. Kira-kira mana yang sesuai? Nomor 17. Yang nomor 17 yang sesuai yang mana? Dari pernyataan tadi itu loh, pernyataan kita tadi itu loh, diskusi kita. D. Yang D ya. Nah, yang A ini batang tebal berlapis zat lilin ini terjadi pada tanaman apa biasanya? Ayo. Kaktus. Kaktus. Oke, betul sekali. Batangnya tebal, berlapis lilin. Untuk apa kok tebal? Tujuannya untuk apa? Untuk menyimpan batang tebal loh ya. Nek yang mengurangi penguapan ini kayak daunnya berbentuk jarum. Menyimpan apa? Cadangan air. Oh, menyimpan cadangan air. Oke. Terus ini akar serabut panjang dan lebat. Ini biasa juga terjadi pada apa? Ini kaktus bisa, eceng gondok bisa ya. Kalau kaktus itu untuk apa tujuannya? Kok akarnya panjang? Untuk mencari sumber air. Kalau eceng gondok, dia akarnya serabut dan lebat. Untuk apa? Siapa yang tahu? Masih ingat? Ayo. Kenapa akar eceng gondok kok serabut, panjang, lebat? Untuk apa? Ayo. Dijawab aja. Cari air. Loh, dia tumbuhan air loh. Ngapain nyari air? Aduh. Untuk mempertahankan supaya apa? Tidak terbalik. Imbang. Nah, menjaga keseimbangan di air supaya tidak terbalik ya. Terus ini bunga mengeluarkan cairan nektar. Nah, tidak ya. Dia menarik perhatian serangganya agar kepleset tuh dengan cara yang D. Daunnya berkantung. Kalau ini biasanya pada tumbuhan yang berbunga. Dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu atau lebah ya. Maka yang C ini salah ya. Ini tumbuhan berbunga ya. Oke, nomor 17 siapa yang mau bertanya? Supaya jawabannya besok-besok nggak random gitu loh ya. Oke, jawabannya D ya. Jadi kantong semar itu daunnya berkantung lalu ada cairan asam. Ini yang untuk mencerna serangga tadi itu, untuk mendapatkan nitrogen dari serangga. Oke, sudah jelas ya? Baik, next. Yuk. Oh, mungkin sinyalnya kurang bagus ya, Lintang ya, tempat Lintang. Oke, baik. Ini masih mute Lintang. Dan off cam. Nggak ada suaranya. Oke. Kura-kura memiliki cangkang yang keras di tubuhnya berfungsi untuk apa ya kira-kira ya? Kira-kira untuk apa? C. Melindungi diri dari pemangsa. Ibu. Oke, betul sekali ya. Jadi dia menggunakan cangkangnya. Nah, ini baru kelihatan nih wajahnya Lintang. Masih mute tapi. Oke. Kedengeran nggak, Bu? Ah, udah. Jawabannya apa, Lintang? C, Bu. Melindungi diri dari pemangsa. Oke, betul ya. Jadi kura-kura itu cangkangnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Kalau ada pemangsa, dia ngumpet di dalam cangkangnya ya, menarik dirinya. Nah, oke. Jadi nomor 18 C. Jelas ya ini ya? Berikutnya, 19. Sinas? Ayo, Sinas. Rusa, jerapah, dan unta dapat dikelompokkan sesuai jenis makanannya. Contoh hewan lain yang termasuk dalam kelompok hewan tersebut adalah A. Gajah dan kuda Nil.
Oke, Bu Asmi tanya dulu sih, Nas. Memangnya, nah ini kan rusa, jerapah, unta dikelompokkan jadi satu. Dia termasuk hewan apa? Berdasarkan jenis makanannya. Herbivora kayaknya, Bu. Oke, herbivora ya, herbivora. Berarti kita harus mencari juga di sini yang herbivora ya. Apakah yang A? Kenapa bukan yang B? Yang B ini apa? Apakah bukan Karnivora herbivora? Monyet dan Karnivora. beruang itu apa? Apa? Karnivora? Atau ada yang punya pendapat lain? Omnivora. Nah, monyet dan beruang ini, nah, dia adalah omnivora. Ya. Kalau kucing dan babi hutan atau kucing ini, kucing apa kalau kucing? Karnivora, Bu. Kucing karnivora. Kalau babi hutan, apakah juga karnivora atau apa? Omnivora, Bu, kayaknya. Omnivora, betul. Kalau tikus, tikus apa anak-anak? Sama, Bu, omnivora. Omnivora. Kalau burung unta, siapa yang tahu sudah searching? Burung unta itu termasuk omnivora. Nah, kalau gajah ini, Herbivora karena memakan sayur-sayuran. oke, betul, herbivora. Kuda Nil ini, Sama Bu, herbivora. oke, herbivora. Baik. Berarti jawabannya A ya. Maka, jadi kamu identifikasi dulu, kamu cek dulu, rusa, jerapah, unta tuh, oh mereka tuh herbivora. Berarti kamu harus contoh hewan lain yang termasuk dalam kelompok hewan tersebut. Maka berarti mencari hewan-hewan yang juga herbivora. Maka jawabannya A ya. Sudah jelas? Kamu ingat-ingat lagi ya ini ya, pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Oke, kita lanjut. Angelika sedang sakit. Kurang enak badan. Oke. Baik. Kita lanjut dulu ya. Nomor 20 yuk. Silahkan. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara yang sama dengan tanaman di atas adalah D. Pisang. Oke, emang ini dengan cara apa? Akar, Bu. Hah, perkembangbiakannya menggunakan akar? Maksudnya akar tinggal? Dengan apa? Tunas. Tunas. Nah, betul. Ini menggunakan tunas, bambu. Tunas ya. Kalau pohon kelapa kemarin menggunakan apa, Nak? Halo? Kalau pohon kelapa menggunakan apa? Ayo ingat nggak pas pramuka kemarin? Biji, Bu. Biji, betul sekali. Bukan tunas ya kalau kelapa ya. Oke, ini bambu ya menggunakan tunas. Jadi tumbuh di samping-sampingnya ya. Nah, dia akan sama dengan pohon atau tanaman pisang. Pisang ini juga tunas ya. Nah, sekarang pertanyaan Bu Asmi kan ini jawabannya udah ketemu ya, D. Kenapa bukan yang A? Kalau A itu apa? Menggunakan apa? Ayo, cacar bebek menggunakan apa? Ingat-ingat. Cacar bebek menggunakan krik 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 krik. Apa ayo? Jadi dia itu kalau daunnya dipatahkan lalu diletakkan di atas tanah, di daunnya itu akan Daun tumbuh. bukan, Bu. Oke, tunas daun. Aduh. Jadi ini tuh namanya tunas adventif ya. Dia pada daun ya, kebetulan ya.
Ada juga tunas pada apa namanya akar ya. Sama-sama tunas adventif. Jadi tunas adventif dan tunas itu berbeda ya. Kalau tunas biasa itu dia munculnya apa namanya di pangkal akar ya. Tapi kalau tunas adventif dia tunas yang unik, bisa muncul di daun, bisa di ujung akar. Nah, kayak gitu. Kita lihat kalau pegagan apa? Ayo. Halo? Kalau pegagan apa? Ingat-ingat. Kayak stroberi ini tuh. Arbei. Ayo open mic. Yang mau jawab, ayo. Halo, pegagan tuh pakai apa? Rara apa Rara? Pakai apa Rara? Seingatku itu geragih, Bud. Oh. Kok Bud, Bu. Oke, geragih betul sekali. Nama lainnya geragih apa? Siapa yang ingat? Tolon bukan, Bu? Oke, geragih atau stolon. Geragi atau stolon itu tuh batang yang menjalar di atas tanah, lalu bisa tumbuh tumbuhan baru ya. Batang ya, bukan akar ya. Nah, kalau kesemak, siapa yang tahu? Tunas adventif akar. Oke, betul sekali. Tunas adventif. Tapi pada, ngetik kok rapas. Tunas adventif. Tapi ini bukan tunas daun ya, bukan pada daunnya, tapi pada akar ya, tunas akar ya. Nah, beda ya antara tunas adventif atau tunas akar ini dengan tunas biasa berbeda ya. Kalau yang akar ini dia bisa muncul di ujung akar di paling sana. Tapi kalau apa namanya tunas biasa dia muncul di dekat dekat batangnya itu ya. Ya, tunas di sebelah-sebelahnya seperti bambu ini ya di sebelah-sebelahnya kan. Tapi kalau tunas akar dia bisa jauh banget. Nah, ini ada pada kesemek, lalu pohon cemara, lalu pohon sukun, seperti itu. Oke, nomor 20, D ya, sudah jelas. Ini boleh kamu catat untuk tambahan-tambahan loh ya, biar enggak gabut. Oke, lanjut. Nomor 21. Yuk. Burung bangau memakan ikan yang ditangkapnya. Bentuk adaptasi yang dilakukan bangau adalah memiliki D. Paruh berkantung. Oke, betul. Burung pemakan ikan itu, ya, atau burung bangau misalnya, atau pelikan, nah itu tuh makan ikan terus dia itu mempunyai paruh ya, yang berkantung, ada kantungnya, ya. Jadi ini jawabannya adalah D. Kalau yang paruh bersudu itu apa? Ada apa? Bebek. Bebek, betul. Sudu. Sudu itu kayak sendok bebek itu ya. Terus berikutnya, kaki pendek dan berselaput. Ini pada hewan apa misalnya? Bebek juga ya. Kalau paruh runcing dan tajam, ini pada apa? Apa? Elang. Elang, betul. Maka yang tepat untuk burung bangau adalah D, sesuai jenis makanannya. Dia apa namanya mempunyai paruh yang ada kantungnya. Berikutnya, nomor 22, yuk. Tunas bambu memiliki selubuh yang Selubung berbulu ya itu. halus. Selubung, maaf Bu Asmi salah ketik. Lanjut. Hal ini bertujuan untuk A. Melindungi diri dari pemangsa. Oke, betul sekali ya. Ini termasuk cara melindungi diri tumbuhan dari pemangsa. Nah, dia menggunakan bulu halus ya. Nah, untuk melindungi diri. Ada juga tumbuhan yang melindungi dirinya dengan duri ya, entah pada batangnya, entah pada daunnya. Ada juga yang beracun ya. Ada juga yang menggunakan rambut-rambut halus atau ada juga yang menggunakan getah. Nah, kamu ingat-ingat lagi ya.
Ini jawabannya benar yang A. Baik, berikutnya 23. Penambangan biji besi secara terbuka menyebabkan lahan menjadi tandus. Hal ini dapat ditanggulangi dengan cara C. Oke, betul sekali ya. Jadi ini untuk memperbaiki kawasan tambang itu biasanya dilakukan reklamasi. Karena biasanya kalau dilakukan penambangan pasti kan tanahnya dikeruk-keruk ya. Karena kan itu tuh ngambilnya dari dalam bumi ya, dari dalam tanah. Maka dikeruk-keruk. Nanti akan rusak ya tanahnya itu menjadi tentunya tandus. Tandus itu tidak subur, kering, gersang begitu. Nah, kan akhirnya menjadi rusak ya, tidak bisa langsung ujuk-ujuk ditanami tanaman itu tidak bisa, tidak akan tumbuh. Maka harus diperbaiki dengan cara direklamasi ya. Jadi yang C jawabannya ya. Bukan malah dikeruk lagi ya, nanti tambah rusak dong. Ditanami tanaman berkayu ini belum langsung bisa karena tanahnya tadi itu tandus, maka akan mati ditanami. Memberi pupuk organik ya, ini juga mosok seluas pertambangan kan ya, belum ya. Maka cara awalnya adalah melakukan reklamasi. Oke, next. Nomor 24. Penanaman tanaman di pusat kota bermanfaat untuk B. Mengurangi polusi. Oke, betul sekali ya. Ini yang paling tepat ya, Nak ya. Mungkin juga bisa untuk bukan menanggulangi ya. Menanggulangi itu kayak apa namanya? Menyelesaikan permasalahan banjir, tidak ya. Mungkin bisa membantu tapi itu bukan yang utama. Hanya untuk mengurangi polusi gitu. Menyerap oksigen tentu saja tidak ya. Yang diserap apa justru kalau tanaman itu? Karbon dioksida. Oke, betul sekali. Lalu mencegah erosi, apakah tepat di kota erosi? Erosi itu apa? Di pantai. Kalau di pantai namanya abrasi. Kalau erosi itu biasanya di lereng-lereng pegunungan atau tanah-tanah yang tinggi. Erosi itu pengikisan tanah oleh air hujan ya. Nah, maka kurang tepat kalau di kota tujuannya untuk mencegah erosi ya. Lebih tepatnya karena di kota itu banyak kendaraan bermotor, biasanya juga banyak asap pabrik. Maka untuk mengurangi polusi dengan cara ditanami tanaman. B ya. Oke, next. Nomor 25. Yuk. Andra ya. Bentar, Bu. Oke, baik. Ini Yuda sudah bergabung lagi. Yang nomor 25, penggunaan pupuk buatan yang berlebihan dan masuk ke perairan sungai dapat mengakibatkan besarnya pertumbuhan tanaman air. Oke, baik. B ya jawabannya. Ada yang punya jawaban lain? Oke, kita cek ya. Baik. Jadi, pupuk buatan, kalau misalnya di sawah itu kita menggunakan pupuk buatan, dia itu karena air di sawah itu kan juga mengalir ya, tidak berhenti menggenang di situ. Nah, kadang petani itu memanfaatkan sungai yang ada di sebelahnya atau paritnya. Nah, untuk mengalirkan air dari sungai ke sawah atau dari sawah misalnya kebanyakan air dibuang ke sungai. Nah, berarti otomatis pupuk buatan yang dari sawah itu kan akan terbawa aliran sungai atau parit itu kan. Nanti lama-lama airnya itu kan juga akan bermuara ke perairan yang lebih besar lagi, misalnya ke sungai yang lebih besar lagi. Nah, secara tidak langsung air yang berasal dari sawah tadi itu dia kan mengandung pupuk buatan. Nah, maka aliran tadi itu akan menyuburkan tanaman-tanaman yang dilewati oleh airnya ya. Maka tanaman yang tadi itu akan tumbuh subur ya. Maka yang tepat adalah yang B
ya. Namanya eutrofikasi ya. Nanti kamu bisa searching ya. Itu tuh nggak baik ya kalau sampai terjadi seperti itu, karena nanti tanamannya akan tumbuh subur yang di air, lalu cahaya matahari juga pasti akan terhalang, tidak sampai ke perairan yang bagian bawah. Padahal kan makhluk hidup yang di dalam air itu kan juga butuh sinar matahari ya. Maka itu akan mengganggu ekosistem yang ada di sungai itu. Ya, kadar oksigennya juga berkurang, bukan malah tinggi ya, tapi berkurang. Karena tanaman airnya itu tidak bisa terkena cahaya matahari untuk membantu fotosintesis. Jadi tidak bisa menghasilkan banyak oksigen. Eutrofikasi. Nah, ini dampaknya ya. Maka tidak baik. Oke, sekarang 26. Kita 2 soal lagi ya anak-anak ya, nggak apa-apa ya. Yuk, semangat. Ini Yuda sudah bergabung lagi belum? Yuda nomor 26. Ya, 26. Oke. Kesuburan tanah di wilayah perbukitan berkurang karena terbawa erosi agar kerusakan tidak semakin parah, maka Bu. Oke, betul sekali. Jawabannya adalah A ya. Kamu lihat kata kuncinya perbukitan, maka harus membuat sengkedan ya. Yang tanah berundak-undak itu loh. Tahu kan? Di gunung itu kan dibuat kayak gini tuh. Nah, itu tuh sengkedan ya, supaya tidak terjadi erosi atau pengikisan. Nanti bisa longsor juga ya. Terus kalau tumpang sari itu artinya, boleh kamu catat ya. Menanam lebih dari satu jenis tanaman. Nah, ini biasanya untuk memaksimalkan lahan ya. Terus selain itu, rotasi tanaman itu apa? Ya, mengganti jenis rotasi, mengganti ya. Mengganti jenis tanaman secara berkala ya. Supaya nanti hamanya itu juga nggak bertahan di situ. Misalnya mosok nanam padi terus kan enggak ya, kadang-kadang diselingi jagung supaya hama dari tanaman padinya tuh enggak terus semakin berkembang. Kalau dia namanya diganti kan nanti dia akan mati ya, berganti dengan hama yang lain tentunya. Jadi perlu untuk rotasi tanaman tuh. Kalau tumbuhan palawija itu biasanya ketika musim kemarau, karena dia membutuhkan sedikit air daripada padi. Maka jawabannya A benar ya. Oke, the last, terakhir. Siapa yang mau jawab? Siapa yang belum menjawab? Anju ya yang nggak hadir ya tadi ya berarti ya. Oke, siapa yang mau menjawab? Satu pertanyaan terakhir. Yuk. Nah ini, pasangan yang tepat. Tumbuhan dengan cara adaptasinya. Kita cek. Oke, bersama aja ya. Nomor 1, eceng gondok. Daun tipis berlapis lilin dan tebal. Apakah benar? Daunnya tipis berlapis lilin dan tebal. Coba. Apakah daunnya eceng gondok itu tebal, anak-anak? Waduh. Nggak tahu. Nggak tahu. Eceng gondok itu daunnya tipis. Ya, tapi dia memang daunnya tipis berlapis lilin ya. Kayak mengkilap gitu loh karena dia tumbuhan air loh. Tapi dia tidak tebal daunnya. Di sini tipis, di sini tebal. Maka ini salah ya nomor 1 ya. Oke, next. Nomor 1 salah. Caranya tuh dieliminasi ya. Kalau nomor 1 salah, berarti yang ada nomor 1-nya jangan dipilih. Oke, ini salah. 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 Berarti tinggal C atau D ya. C atau D itu dia punya 4 dan 5 yang betul. Jadi kita tinggal mengkoreksi 2 atau 3 yang betul kira-kira. Ini yang kita cek. Ini pasti sudah betul, sudah betul. Tanaman buah naga itu batangnya tebal untuk menyimpan air ya, kayak kaktus ya. Pare, dia punya sulur. Sulur tuh batang yang menjalar-jalar tuh loh, Nak. Tahu ya?
untuk membelit batang. Nah, sekarang kita cek nomor 2 atau 3. Venus. Nah, Venus, kamu ingat-ingat tumbuhan yang menjebak serangga juga untuk mendapat nitrogen. Daunnya apakah berbulu getar dan peka sentuhan? Tidak ya. Venus itu daunnya bagaimana? Daunnya berengsel, ciri-cirinya. Kamu bisa tulis ya. Daunnya berengsel. Nah, bukan yang berbulu getar. Jadi nomor 2 salah anak-anak. Pasti jawabannya adalah yang apa? D ya. Daun mindi ya, kamu dapat ilmu baru nih. Daun pohon mindi ini menggulung di siang hari untuk mengurangi penguapan. Jawabannya 3, 4, 5. Oke. Jelas? Jadi kamu modelnya eliminasi kayak gini. Bagaimana kamu bisa mengetahui banyak info seperti ini ya dengan banyak membaca. Oke anak-anak begitu? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Ibu stop share ya. Oke.